Saya berdiri di lobi Hotel Lue Jakarta yang megah itu, tangan Sari menggenggam erat jari-jari saya sementara aroma kopi mahal dan musik piano lembut memenuhi udara. Seorang staf berpakaian rapi mendekat dengan senyum profesional. "Mbak, tolong bantu antar tas tamu ini ke Litya." Kelihatannya Mbak karyawan baru. Kata-kata itu seperti tamparan di wajah saya, karena hanya 10 menit kemudian, pena di tangan saya menandatangani kontrak pembelian 60% saham hotel ini, menjadikan saya pemilik baru yang tak terduga. Sari tertawa kecil di samping saya. "Kamu lucu sekali, Lina. Mereka pikir kamu pelayan karena baju kita casual." Tapi tawa itu tak bertahan lama ketika seorang wanita tinggi dengan jas manager mendekat, wajahnya memucat saat mata kami bertemu. "Rina. Mantan saya dari 20 tahun lalu. Rahasia yang saya kubur dalam-dalam selama ini, rahasia tentang cinta lesbian yang saya sangkal demi keluarga, kini berdiri tepat di depan saya." Rina menatap saya dengan mata yang masih sama seperti dulu, penuh luka yang tak pernah sembuh. "Lina, kamu di sini?" Suaranya hampir hilang di antara hiruk-pikuk lobi. Saya merasa jantung saya berhenti. Sari masih memegang tangan saya, tak tahu apa yang sedang terjadi. Saya mencoba tersenyum, tapi bibir saya kaku. "Rina, lama tak jumpa." Itu saja yang bisa saya ucapkan. Pemilik hotel, Pak Darmawan, sudah menunggu di ruang rapat lantai atas, tapi sekarang semua rencana bisnis saya buyar dalam sekejap. 20 tahun lalu, di kampus Universitas Indonesia, Rina adalah segalanya bagi saya. Kami bertemu di perpustakaan. Tangannya menyentuh punggung tangan saya saat meminjam buku yang sama. Malam itu kami berjalan di taman kampus, berbisik janji yang tak pernah kami ucapkan di depan orang lain. Ciuman pertama kami di bawah pohon beringin, manis dan penuh harap. Kami berdua tahu, di Indonesia ini, cinta seperti kami tak boleh terlihat. Tapi kami tetap bahagia, sampai ibu saya menemukan surat-surat yang tersembunyi di laci kamar saya. "Anak perempuan keluarga baik-baik tidak boleh seperti ini," teriak ibu malam itu di rumah Surabaya. Ayah diam saja, tapi matanya penuh kecewaan. Mereka memaksa saya menelepon Rina di depan mereka. "Rina, kita cuma teman." "Ma, kalau kamu salah paham," kata saya dengan suara bergetar. Rina menangis di ujung telepon, lalu pindah ke Bali keesokan harinya. Saya tak pernah mendengar kabarnya lagi. Sekarang, di lobi hotel yang akan saya beli ini, semua itu kembali seperti banjir. Pak Darmawan turun sendiri karena mendengar keributan kecil. "Bu Lina, kontrak sudah siap. Kita tanda tangan sekarang?" tanya beliau ramah. Saya mengangguk, tapi tangan saya dingin. Rina berdiri di belakangnya, wajahnya tegang. Sari meremas tangan saya lebih erat. "Kamu kenal managernya?" bisiknya. Saya belum sempat jawab. Pena sudah di tangan saya. Tanda tangan pertama saya di atas kertas putih itu terasa seperti pengkhianatan baru. Hotel ini sekarang milik saya, tapi hati saya masih milik masa lalu yang saya hancurkan sendiri. Rina mendekat setelah Pak Darmawan pergi. "Selamat, Bu Lina. Hotel ini sekarang milikmu. Tapi tolong, jangan bawa pacarmu ke sini lagi kalau kamu masih takut sama bayanganmu sendiri." Kata-katanya pelan, tapi menusuk. Sari mengerutkan kening. Saya merasa dunia berputar. Bagaimana mungkin rahasia yang saya kubur 20 tahun bisa muncul lagi hanya karena salah dikira pelayan?
Malam itu, di kamar suite yang baru saja menjadi milik saya, Sari bertanya, "Siapa dia, Lina? Kenapa dia melihatmu seperti itu?" Saya diam, tapi dalam hati saya tahu badai baru saja dimulai. Sari duduk di tepi ranjang Kingsie, matanya menatap saya penuh tanya. "Kamu belum jawab, Lina. Manager tadi, Rina, dia siapa sebenarnya?" Saya berjalan ke jendela, melihat lampu-lampu Jakarta yang berkelap-kelip di bawah. "Dia teman lama," jawab saya pelan. Tapi Sari bukan orang bodoh. Dia bangkit, memeluk saya dari belakang. "Teman lama yang membuatmu gemetar seperti ini. Aku tahu ada yang kamu sembunyikan." Malam itu saya tak bisa tidur. Besok paginya, Rina sudah menunggu di ruang kerja manager dengan map tebal. Sebagai manager baru, Bu Lina, saya harus laporkan kondisi hotel. Tapi sebelum itu kita perlu bicara berdua. Suaranya dingin, profesional, tapi mata kami saling mengunci. Sari sedang sarapan di restoran bawah, jadi saya mengangguk. Rina menutup pintu. 20 tahun, Lina. Kamu hilang begitu saja setelah bilang aku cuma teman di depan orang tuamu. Aku pindah ke Bali, kerja dari bawah, sampai akhirnya kembali ke Jakarta karena hotel ini butuh manager. Dan sekarang kamu datang dengan pacar baru, beli hotel ini seperti main-main. Air matanya menggenang, tapi dia tahan. Saya merasa dada saya sesak. Lasbak datang lagi, hari ketika ibu saya membawa saya ke kiai kampung, memaksa saya bersumpah tak akan mengulangi dosa itu. Kamu harus nikah sama laki-laki, Lina. Ini aib besar buat keluarga kita, kata ibu sambil menangis. Saya patuh. Saya putuskan semua kontak dengan Rina, bahkan blokir nomornya. Sekarang, di ruangan ini, semua penyesalan itu menumpuk seperti gunung. Kamu tahu, Lina, aku hampir bunuh diri waktu itu, kata Rina pelan. Tapi aku bangkit. Aku kerja keras supaya tak ada yang bisa menghinaku lagi. Dan sekarang kamu datang sebagai bos baru, dengan pacar cantik di sisi. Apa kamu bahagia? Saya tak bisa jawab. Pintu terbuka tiba-tiba. Sari masuk, membawa kopi. Lina, aku bawa kopi untuk, dia berhenti melihat wajah kami berdua. Ada apa ini? Tanya Sari, suaranya mulai gemetar. Rina tersenyum tipis. Tanya saja pacarmu, Mbak Sari. Tanya kenapa dia pernah bilang cinta kami cuma khayalan. Sari menatap saya, mata besarnya penuh keterkejutan. Saya merasa dinding yang saya bangun selama 20 tahun mulai retak. Konfrontasi pertama baru saja dimulai, dan saya tahu ini baru awal dari badai yang lebih besar. Rina meninggalkan ruangan, tapi aroma parumnya masih tertinggal, mengingatkan saya pada malam-malam kami dulu di kos kampus. Sari duduk di kursi, tangannya gemetar memegang cangkir. Cerita sekarang, Lina. Semua. Saya menghela napas panjang. Rahasia yang saya kira sudah mati, kini hidup kembali dan menuntut balas. Saya menceritakan semuanya kepada Sari di ruang kerja itu, suara saya bergetar setiap kali mengingat wajah ibu yang kecewa. Aku takut, Sari. Keluarga kami sangat konservatif. Mereka bilang kalau ketahuan, ayah bisa kena stroke, adik-adikku tak akan bisa nikah. Jadi aku sangkal semuanya. Sari mendengarkan tanpa memotong, tapi tangannya semakin erat memegang meja. Dan sekarang? Kamu masih takut? Tanyanya pelan.
Saya mengangguk pelan. Aku takut kehilanganmu juga. Sari bangkit, memeluk saya erat. Aku cinta kamu apa adanya, Lina. Tapi aku butuh waktu untuk mencerna ini. Sore harinya, berita sudah menyebar di kalangan karyawan hotel. Seseorang memotret kami berdua di lobi kemarin, dan foto itu beredar di grup WhatsApp internal. Bu Lina pacaran sama perempuan, bisik-bisik itu terdengar di koridor. Rina memanggil saya ke kantornya lagi. Karyawan mulai gelisah, Bu. Mereka bertanya apakah hotel ini akan jadi tempat khusus sekarang. Nada suaranya tajam, tapi saya tahu itu hanya topeng untuk luka lamanya. Malam itu, telepon dari ibu di Surabaya berdering. Lina, ada yang kirim foto kamu di hotel dengan perempuan. Apa ini benar? Suara ibu bergetar marah. Saya diam, kamu sudah besar, tapi masih bawa malu ke keluarga. Ingat dulu aku bilang apa? Ibu menutup telepon dengan keras. Sari yang mendengar dari samping, matanya berkaca-kaca. Aku tak mau jadi alasan kamu diserang keluargamu lagi. Konfrontasi dengan Sari semakin dalam. Dia bertanya tentang detail masa lalu, tentang ciuman-ciuman kami, tentang janji yang saya ingkari. Setiap jawaban saya seperti pisau untuknya. Kamu pernah cinta dia lebih dari aku? Tanya Sari suatu malam di balkon suite. Saya tak bisa bohong. Dulu ya. Tapi sekarang kamu yang ada di sini. Sari menangis pelan. Sementara itu, Rina mengajukan surat pengunduran diri ke meja saya. Aku tak bisa kerja di bawah bos yang pernah menghancurkanku, tulisnya singkat. Saya buru-buru ke lantai manager. Rina, jangan pergi. Kita bisa bicara. Rina menoleh, matanya dingin. Bicara apa lagi, Lina? Kamu sudah punya Sari. Aku sudah move on tapi lihat, masyarakat masih sama. Mereka menghakimi kita. Berita di grup karyawan semakin ramai. Beberapa orang bilang ini hotel halal kok jadi tempat lesbi. Saya merasa dunia saya runtuh. Tekanan dari keluarga, dari Sari, dari Rina, dari karyawan, semua datang bersamaan. Saya duduk sendirian di ruang rapat, memegang kontrak yang baru saya tanda tangani. Kekuasaan yang saya dapatkan 10 menit setelah disangka pelayan, kini terasa hampa. Rahasia masa lalu tak lagi rahasia. Dan saya harus membayar harganya. Pagi berikutnya, ayah saya datang ke hotel tanpa pemberitahuan. Wajahnya tegang, tangannya memegang tas kecil. Lina, ibu menangis semalaman. Kamu mau hancurkan keluarga kita, katanya langsung di lobi. Karyawan melihat kami, bisik-bisik semakin keras. Saya mengajak ayah ke ruang IP. Ayah, aku sudah dewasa. Aku bahagia dengan Sari. Ayah menggeleng. Bahagia. Dulu kamu janji akan berubah. Sekarang kamu beli hotel ini dan bawa pacar perempuan ke sini. Orang-orang bicara, Lina. Tetangga di Surabaya sudah tahu. Saya merasa seperti gadis 18 tahun lagi yang dipaksa menyangkal Rina. Rina yang kebetulan lewat di koridor, berhenti sejenak. Ayah melihatnya. Itu Rina. Yang dulu, tanya ayah pelan. Rina mengangguk sopan, tapi matanya penuh amarah tertahan. Pak, saya manager di sini. Ma, kalau ada masalah. Ayah menatap saya tajam. Kamu masih dekat dengannya. Saya tak jawab.
Konfrontasi keluarga berlanjut sampai sore. Ibu menelepon lagi, kali ini sambil menangis. "Pulanglah, Lina. Kita cari ustadz yang bisa bantu kamu." Sari mendengar semuanya dari kamar. "Aku tak mau jadi beban, Lina. Kalau keluargamu tak terima, aku bisa pergi." Kata-katanya membuat saya panik. Saya memeluknya erat. "Jangan. Aku tak mau kehilanganmu." Tapi di dalam hati, rasa bersalah terhadap Rina semakin besar. Saya pergi ke kantor Rina malam itu. "Makan aku, Rina." Dulu aku pengecut. Rina duduk di kursinya, tangannya memegang oto lama kami berdua yang entah bagaimana masih dia simpan. "Ma, tak cukup, Lina. Kamu hancurkan aku. Sekarang kamu punya segalanya, hotel, pacar, kekuasaan. Tapi aku masih membawa luka itu setiap hari." Kami berbicara sampai larut. Rina cerita bagaimana dia hampir menyerah, tapi bangkit dengan kerja keras. Saya cerita bagaimana saya tak pernah benar-benar bahagia setelah kehilangan dia. Sari menunggu di suite, tapi malam itu saya pulang dengan hati yang lebih berat. Berita di media sosial lokal mulai menyebar. Pemilik baru Hotel Lue ternyata lesbian, mantan pacarnya manajer di sana. Komentar-komentar kejam muncul. "Aib keluarga. Harus ditutup hotelnya." Tekanan masyarakat semakin kuat. Karyawan mulai mogok kecil, beberapa tamu membatalkan booking. Saya berdiri di balkon suite, angin malam Jakarta menyapu wajah saya. Dulu saya sangkal cinta demi keluarga. Sekarang keluarga, masyarakat, bahkan hati saya sendiri, semua menuntut pertanggungjawaban. Dan saya tak tahu lagi harus mulai dari mana. Saya memutuskan untuk tidak lari lagi. Pagi harinya, saya panggil rapat seluruh karyawan di ballroom hotel. "Saya Lina Putri, pemilik baru Hotel Lue. Dan ya, saya lesbian. Saya punya pacar perempuan. Tapi itu tak mengubah komitmen saya untuk membuat hotel ini lebih baik." Ruangan hening sejenak, lalu bisik-bisik mulai. Beberapa karyawan mengangguk, yang lain menunduk. Rina berdiri di belakang, matanya tak terbaca. Sari memegang tangan saya di panggung, memberikan kekuatan. Setelah rapat, ayah menelepon lagi. "Kamu gila, Lina. Sekarang seluruh Indonesia tahu." Tapi kali ini saya tak diam, "Ayah, aku tak mau hidup bohong lagi. Aku minta maaf atas luka yang aku berikan dulu, tapi aku tak bisa ubah siapa aku." Ibu menangis di latar belakang, tapi saya tutup telepon dengan tenang. Sore harinya, saya dan Rina duduk di taman belakang hotel. "Aku tak minta kamu balik, Rina. Aku hanya minta maaf yang tulus." Rina menatap langit. "Aku sudah makan kamu sejak lama, Lina. Tapi luka itu mengajarkanku untuk tak bergantung pada siapapun lagi." Kami berpelukan sebentar, pelukan persahabatan yang pahit tapi lega. Sari melihat dari jauh, tersenyum tipis. Malam itu, saya dan Sari bicara panjang lebar. "Aku takut tadi, Lina. Takut kamu pilih masa lalu." Saya pegang wajahnya. "Masa lalu mengajarkanku untuk tak pernah sangkal lagi. Kamu masa depanku." Tapi masyarakat tak berhenti. Ada demonstrasi kecil di depan hotel keesokan harinya, orang-orang bawa spanduk tolak di hotel halal. Saya keluar, berdiri di depan mereka. Hotel ini milik semua orang yang hormat.
Kalian boleh tak setuju, tapi jangan hancurkan mata pencaharian karyawan. Beberapa wartawan datang. Berita nasional mulai memberitakan. Tekanan semakin besar, tapi anehnya saya merasa lebih ringan. Rasa bersalah yang selama ini saya bawa mulai terangkat. Saya sadar menyangkal diri sendiri adalah dosa terbesar. Saya mulai merancang program baru untuk hotel, pelatihan kesetaraan, ruang aman bagi karyawan yang berbeda. Rina setuju tetap bekerja, asal tak ada drama lagi. Sari memeluk saya setiap malam, "Kamu kuat, Lina. Kita lewati bersama." Tapi di dalam hati, saya tahu perjalanan ini masih panjang. Pengakuan terbuka membawa kelegaan, tapi juga luka baru dari keluarga yang belum mau terima. 6 bulan kemudian, Hotel Lue sudah berubah. Karyawan lebih tenang, restorasi naik karena berita positif tentang keberanian saya. Rina masih manager, hubungan kami sekarang seperti saudara. Sari pindah tinggal bersama saya di penthouse hotel. Tapi luka keluarga masih ada. Ibu akhirnya datang ke Jakarta sendirian. "Lina, ibu tak bisa ubah kamu. Tapi ibu masih sayang." Kami peluk lama di lobi tempat dulu saya disangka pelayan. Ayah masih diam di Surabaya, tapi setidaknya tak lagi marah. Saya berdiri di balkon penthouse malam ini, memandang Jakarta yang sama seperti dulu. Sari memeluk saya dari belakang. "Kamu sudah menebus semuanya, Lina." Saya tersenyum. "Belum sepenuhnya. Tapi aku tak akan sangkal lagi." Rina naik ke penthouse sebentar, membawa laporan bulanan. "Hotel kita untung besar, Bu Lina. Terima kasih sudah percaya padaku lagi." Kami bertiga tertawa kecil, luka lama masih ada tapi tak lagi menguasai. Hidup tak pernah sempurna, tapi saya akhirnya belajar bahwa mencintai diri sendiri adalah langkah pertama menebus kesalahan. Rahasia masa lalu yang pernah menghancurkan saya, kini menjadi kekuatan. Dan semua dimulai dari kesalahan kecil di lobi hotel itu, 10 menit sebelum saya beli sahamnya. Apakah menurutmu, seseorang yang pernah menyangkal cintanya demi keluarga pantas mendapatkan penebusan penuh, atau luka itu akan selamanya menjadi bayangan? Benar atau salah?